Halo, selamat pagi Wilujeng Enjing. Saatnya Anda menyimak berita Badung bersama saya Freddy Cahya. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Kasus pembunuhan keji terjadi di Garut. Seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya yang sedang tidur. Dua puluh orang warga Jawa Barat yang baru pulang dari luar negeri terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Bertualang mencicipi rasa bakso kapal selam dengan sensasi kuah pedas level 30 di Garut Kota. Kita ke informasi utama, 2 kecelakaan terjadi di Kota Bogor. Sebuah truk pasir terguling di tanjakan curam Jalan Sumanta Direja. Sedangkan di Jalan KS Tubun, sepeda motor menabrak mobil sport Ferrari. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan pengendara sepeda motor yang menjadi korban truk pasir yang terguling di tanjakan Jalan Sumanta Direja, Kelurahan Rangga Mekar, Kota Bogor. Namun apa daya, korban bernama Dodi Rukmana tak tertolong. Truk pasir yang terguling sebelum mengalami kecelakaan melaju dari arah Batu Tulis menuju Cihideng. Namun di tanjakan curam, truk mendadak mundur hingga menyeret sepeda motor di belakangnya. Diduga truk kelebihan muatan hingga tak kuat menanjak. Supir truk sudah diperiksa di unit kecelakaan Polresta Bogor Kota. Sementara itu, sebuah mobil sport Ferrari melintang di tengah jalan KS Tubun, Kota Bogor setelah dihantam motor Minggu malam. Akibatnya bagian depan mobil rusak. Meski tidak menelan korban jiwa, namun 2 penumpang motor mengalami luka ringan karena jatuh terhempas. Kecelakaan terjadi akibat sepeda motor yang melaju dari arah Talang menuju Jambu 2 nekat menerobos lampu merah hingga menabrak mobil Ferrari yang tengah melaju menuju jalan tol. Hasil pemeriksaan polisi, pengendara sepeda motor dalam kondisi mabuk saat kecelakaan terjadi. Pemuda asal Bekasi tersebut juga kedapatan membawa sisa miras dan obat keras yang disimpan dalam bagasi motor. Ya, warga Cipatat, Bandung Barat, Senin lalu digegerkan dengan penemuan mayat remaja lelaki dengan luka bacok di tengah perkebunan karet. Belakangan, korban diketahui adalah salah satu anggota geng motor yang hilang sejak malam pergantian tahun. Ratusan warga desa Raja Mandala, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat, mendatangi perkebunan karet untuk mengetahui penemuan mayat remaja lelaki yang sudah dalam kondisi membusuk oleh buruh penyerap karet Senin pagi. Korban juga mengalami luka lebam di wajah dan luka bacok di leher. Belakangan korban diketahui bernama Muhammad Ismail, warga Kampung Kiara, Kecamatan Cipatat. Menurut warga, korban terakhir kali berkomunikasi tengah merayakan pesta malam tahun baru, serta sampai terlibat keributan dengan kelompok geng motor lain dan sejak itu menghilang. Korban juga naik motor berdua. Nggak pulang-pulang, hari Minggu dicari di sini nggak ketemu. Saat ditemukan, korban masih mengenakan pakaian atribut dan identitas dari salah satu kelompok geng motor. Polisi membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih untuk diautopsi. Buntut dari penemuan mayat tersebut, Polres Cimahi telah meminta keterangan lebih dari 20 orang remaja warga Cipatat. Penyelidikan awal diduga korban lebih dulu dianiaya oleh pelaku berjumlah lebih dari 1 orang, lalu jasadnya dibuang ke tengah perkebunan karet. Kenapa kita pastikan diduga dibunuh? Karena pada saat ditemukan banyak luka bacokan. Yang pertama, mohon maaf, di leher terlihat terbuka, kemudian di punggung. Selain memeriksa puluhan orang saksi, polisi kembali mendatangi tempat korban pertama kali ditemukan. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi menyusuri semak-semak untuk mencari barang bukti atau senjata tajam yang digunakan membunuh korban. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Pembunuhan sadis terjadi di Kabupaten Garut. Seorang suami tega menebas leher istrinya menggunakan golok saat tengah terlelap tidur.
Rasnawati, warga kampung Cisawer, Desa Cijayana, Kecamatan Mekar Mukti, Garut, tewas mengenaskan dengan luka tebas di leher Senin lalu. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa jenazah untuk diautopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah saksi yang telah diperiksa polisi termasuk dari pihak keluarga mengatakan pembunuh korban Rasnawati adalah suaminya sendiri, Hendy, saat korban tengah tertidur lelap Senin dini hari. Diduga korban tewas ditebas golok oleh pelaku di bagian leher. Polisi telah menangkap suami korban untuk dimintai keterangan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ya, seorang perempuan selebgram menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kawasan Karapitan, Kota Bandung. Korban dianiaya karena menolak saat diminta rujuk oleh sang suami. Seorang perempuan selebgram berinisial S mengalami luka memar akibat dipukul sang suami di kawasan Karapitan, Kota Bandung, Jumat lalu. Saat itu pelaku berinisial F mengajak korban untuk rujuk, namun ditolak oleh korban. Pelaku yang emosi lalu menyiksa korban dengan membenturkan kepala korban serta menginjak-injak muka korban hingga luka-luka. Kejadian ini pun memancing kecaman warganet di media sosial. Pelaku sebelumnya juga pernah dihukum oleh Ridwan Kamil saat menjabat sebagai wali kota Bandung karena merusak fasilitas publik. Kemarin lagi barengan, pas pulang suaminya ngajak balik, adik saya tetap nggak mau gitu, karena emang udah keterlaluan juga gitu. Nah di situ langsung brutal. Pukul 7 baru dia video call ke ibu saya. Lihat udah hancur mukanya. Dia 2015 injak fasilitas publik, jadi kayaknya marah. Ada hukuman juga lah push up buat dia. Berarti Namun hingga saat berita ini disusun, polisi belum bersedia untuk dikonfirmasi mengenai perkembangan kasusnya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pelaku begal di Jalan Cimanggu, Kota Bogor mengambil celana korbannya yang tak membawa barang berharga. Kejadian ini sempat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas ini, ditunjukkan 2 orang bersepeda motor di Jalan Cimanggu, Pabuaran, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, melakukan penodongan terhadap 2 remaja yang tengah berjalan kaki. Salah satu korban bahkan dilucuti celananya karena tidak memiliki barang berharga yang bisa dirampas. Setelah mengambil celana korban, kedua penodong langsung kabur. Anak kecil yang melintas, tiba-tiba ada begal, langsung motong depannya gitu, keluarin celurit. Kalau menurut pendengaran dari pas kejadian mah, si begal itu minta HP apa uang gitu. Anak kecil itu nggak ada uang. Terus? Ya terus disuruh bukain celananya gitu. Diselanain, ditelanjangin ya? Telanjangin celananya doang. Kasus Cilendek kami masih mendalami apakah ada kaitan dengan yang diperintis kemerdekaan. Karena dengan modus yang sama, dengan ciri-ciri yang hampir sama, kami masih mendalaminya apakah memang itu ada keterkaitan dengan yang di Cilendek. Tetapi kemarin kami sudah mendapatkan informasi dari beberapa petunjuk CCTV, ini arahnya hampir sama. Meski telah melakukan penyelidikan, di sisi lain polisi juga mengimbau warga agar tidak keluar rumah tanpa tujuan jelas terlewat waktu tengah malam yang dapat memancing terjadinya kejahatan jalanan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kita ke informasi selanjutnya, tim penyidik Polda Jabar menetapkan Bahar bin Smith dan TR sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Keduanya langsung ditahan di Mapolda Jabar Senin malam. Tim penyidik gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Khusus Polda Jabar Senin malam menetapkan Bahar bin Smith dan TR sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik memeriksa 52 saksi dan menyita 12 barang bukti yang dilanjutkan dengan pemeriksaan Bahar bin Smith dan TR sejak Senin siang. Bahar bin Smith dituduh menyebarkan informasi bohong atau ujaran kebencian berdasarkan rekaman ceramahnya di daerah Marga Asih, Kabupaten Bandung 11 Desember tahun lalu yang diunggah ke media sosial oleh tersangka TR. Karena ancaman hukumannya 5 tahun penjara, kedua tersangka langsung ditahan di markas Polda Jawa Barat. Berkaitan dengan ucapan saudara BS
saat ceramah yang mengandung berita bohong yang kemudian diupload, kami ulangi, diupload atau ditransmisikan oleh saudara TR ke dalam akun YouTube dan selanjutnya disebarkan atau ditransmisikan sehingga viral di media sosial, telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara BS dan saudara TR, penyidik melakukan 1. Penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan